Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Dandim Kolonel Infantri Imade Alit Yudana. Terima kasih sudah datang di podcast Kejaksaan Negeri Denpasar. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak yang bersedia meluangkan waktu untuk datang pada acara podcast di Kejaksaan Negeri Denpasar. Di tengah kesibukan Bapak yang saya tahu banget ya Pak ya, super sibuknya di antara Forkopimda, Bapak is the best. Sebelumnya saya beserta keluarga besar dari Kejaksaan Negeri Denpasar ingin mengucapkan kembali Dirgahayu TNI ke-76. Semoga semakin berjaya di darat, laut, dan udara. Kita bisa mulai ya Pak ya? Ya, kayak antimu. Podcast ini santai-santai Pak, harus banyak senyum ya. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Bagaimana perasaan Bapak saat ini diberikan undangan untuk menjadi tamu spesial kami di Kejaksaan Negeri Denpasar? Pribadi saya tuh senang diundang, karena jarang mengundang saya. Kalau mengundang banyak modal, kalau diundang nggak pakai modal, enaknya itu. Bapak bisa cerita nggak Pak sedikit tentang pengalaman atau perjalanan karir Bapak seorang Kolonel Infantri Imade Alit Yudana sejak bergabung dalam Tentara Nasional Indonesia? Awalnya kan dari saya kan sebenarnya memang nama Bali, cuma kami kelahiran besar di Lombok, sehingga mungkin secara fisik, cara bicara, logat dan gaya tekstur tubuh kayaknya tidak mencerminkan orang Bali. Makanya kadang-kadang saya juga malu, tapi memang saya harus akui kita memang orang Bali, dari keturunan orang Bali. Dan saya singkat saja, saya dari Taruna Akmil Dultes, tamat tahun 1996. Terus penugasan pertama ada di Sumedang, dulu di Batalion Tempur Infantri 301 Pramuka Santang. Kemudian 9 tahun di sana, sampai nikah di situ juga. Di Sumedang Pak? Ya di Sumedang nikahnya. Di situ nikah. Ibu orang Sumedang apa orang Bali? Karena bapaknya bukan orang Bali, saya cari istri yang orang Bali. Oke. Biar belen. Kalau semuanya kan orang Bali nanti hilang adat istiadatnya. Terus kemudian habis itu saya sekolah kapten, mau naik mayor ada sekolahnya. Itu saya penempatan pertama dapat di Kalimantan. Sudah muter dari Kalimantan Timur, Selatan sampai ke Kalimantan Barat. Semua Kalimantan sudah saya jejaki. Habis itu Sesko baru dapat di tanah Papua, tanah surga katanya. Di situ 7,5 tahun saya di sana. Di Papua 7,5 tahun? 7,5 tahun. Waktu yang sangat singkat kalau saya bilang 7,5 tahun, karena nggak terasa. Betah di sana berarti Pak ya? Kalau dibilang betah itu di atas 5 tahun. Oke. Kalau 5 tahun ke bawah nggak betah. 5 tahun ke atas pasti betah. Oke. Ya, terus habis itu baru setelah dapat job kolonel, saya masuk Jawa. Kebetulan masuk di Jogja, sampai 3 tahun juga sana lama, baru dapat penempatan di Bali ini. Jadi memang liku-likunya ini udah dari timur, utara, selatan sudah saya jejaki, tapi memang perwakilan daerah aja, tapi tidak semua jejaki. Itu perwakilan wilayah sudah hampir semua wilayah di Indonesia sudah saya injak kaki saya dan bisa pernah juga di situ. Enggak. Dari seluruh yang Bapak tadi sebutkan, Sumedang, seluruh Kalimantan, terus di Papua, yang paling berkesan di Bapak itu di mana Pak? Penugasan Bapak? Di Singkawang. Singkawang, Kalimantan Barat Kalimantan ya? itu. Terakhir saya penugasan sebelum pindah ke Papua itu sebelum sekolah di Singkawang. Kenapa Singkawang indah? Karena saya jadi orang aneh di situ. Anehnya apa Pak? Anehnya? Ya di sana orang mayoritasnya orang Cina. Saya sendiri kan bukan orang Cina. Jadi kalau saya kumpul itu saya sendiri yang nggak Cina. Kalau di sini kan kebalik, kalau Jakarta kita cari orang Cina, sedikit, orang pribumi banyak. Sana kebalik. Terus kedua, di situ saya banyak menemukan hal yang mengubah hidup saya. Di situ hal yang mustahil jadi mustahil. Ya, banyak. Jadi saya seorang mayor muda dikasih jabatan yang dianggap daerah terpencil. Yang dulu zaman saat itu saya mau jalan ke Pontianak ke ibu kota itu 5 jam, itu belum tentu nyampe. Dari Singkawang? Ya, karena kendaraan juga kondisi kendaraan jelek, jalan juga jelek. Sehingga banyak liku-liku dan membuat saya di situ mandiri sekali, dan di situ saya merasa punya jiwa tentaranya timbul. Karena memang kemandirian itu sangat besar,
Dan memang kita jadi minoritas di situ. Padahal kita tinggal di negeri Indonesia ini, malah kita di situ jadi minoritas. Sehingga perasaan minoritas itu membangkitkan saya bahwa saya ingin menguasai mayoritas gitu. Nah, itu yang membanggakan saya di Singkawang. Kenapa saya terlalu, ya saya anggap kenangan saya paling hebat di Singkawang itu. Singkawang Pontianak 5 jam ya Pak ya? Dulu 5 jam, sekarang 1 jam 2 jam katanya. Masa sih Pak? Iya. Pak, Bapak tahu nggak sih saya tuh kelahiran Pontianak loh Pak. Oh gitu. Saya besar juga di Pontianak. Karena dulu jalannya tuh dari Singkawang ke Pontianak. Pontianak tuh banyak lubangnya, dan lubangnya bisa sebesar mobil. Oh. Dulu kalau mau lewat jalan itu mobil bisa tenggelam dengan jalan itu. Dan kedua, mobil dulu kalau di pinggir jalan, truk itu kalau dia nyandar lama di pinggir jalan bisa terbalik, terguling. Nah, Tapi itu sekarang udah enggak sih, ya Pak? mungkin sekarang kan udah majuan zaman, udah berubah banyak. Ya Singkawang juga bagus juga sekarang wilayahnya, daerahnya, dan sangat potensi, sama kayak Bali, percis kayak orang Bali. Budayanya, orangnya sangat-sangat familiar. Kita lanjut ya Pak ya. Ya. Boleh nggak dijelaskan kepada kita di sini dengan pendengar podcast berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari TNI itu sendiri Pak? Cara Bapak memimpin satuan Bapak, terus bagaimana Bapak bisa sukses untuk membina anggota Bapak, bisa dijelaskan ke kami Pak? Tugas pokok TNI itu kan menjaga kedaulatan negara. Jadi itu sebagai komponen utama di negara ini dalam mempertahankan negara dan menjaga kedaulatan negara. Jadi TNI itu memang lahir dari rakyat dan bekerja untuk rakyat dan selalu membantu dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat atau rakyat itu sendiri. Nah, terkadang memang tugas pokok ini TNI ini kadang-kadang susah dijabarkan di lapangan karena banyak tugas yang dilimpahkan. Terbukti kemarin waktu saya dan Dim di Papua itu saya sempat mendengar dan memang saya tahu juga bahwa 25 departemen atau kementerian itu mengadakan MOU ke TNI. Padahal TNI sendiri itu 25 dikeroyok kita, dia ada kerjasama dan semuanya berhasil. Itu hebatnya tentara. Makanya saya selalu bangga menjadi tentara, karena tentara itu suatu pekerjaan atau istilahnya mata pancaran lah, profesi yang sangat unik. Dia dibutuhkan suatu mental yang tidak bisa semua orang bisa. Dan tentara itu semua bisa, harus semua bisa. Nah, itu doktrin yang dilakukan tentara kita, karena memang mental doktrin kita di TNI itu adalah selalu menangan. Jadi selalu bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan kebanggaan. Makanya kalau dia gagal, dia sangat sedih. Tapi kalau dia menyelesaikan tugas itu sangat bangga. Walaupun dia mungkin dari segi fisik dia mengalami kerugian atau ada sedikit kekurangan, tapi kebanggaan itu menutupi semua itu. Karena memang ciri khas tentara TNI itu adalah bekerja dengan rasa harga diri. Nah, saya jadi komandan, nah hanya sekarang aja di Badung ini kami sudah pernah juga di Dandim di Merauke, juga menangani masalah-masalah kemasyarakatan juga, terus pembangunan-pembangunan di daerah-daerah terpencil seperti Papua itu sangat banyak kita membantu. Dan di situ memang karena daerah terpencil jarang orang melihat, tapi memang kita hanya butuh pembuktian di lapangan sehingga keberadaan kita benar-benar terasa dan dihargai sama masyarakat itu. Karena memang kerja untuk rakyat. TNI itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Itu. Nah, kalau pengalaman menarik yang berkesan atau nggak bisa terlupakan di Bapak selama menjalankan tugas Bapak, baik di Bali maupun yang tadi Bapak ceritakan di luar Bali itu, yang paling menarik itu di Singkawang itu tadi Pak ya? Sampai lupa saya, saking bingung banyaknya. Yang paling berkesan yang nggak mungkin Bapak lupakan gitu loh Pak? Banyak sebenarnya. Kalau kesan, dicari kesan banyak. Kalau dari sedikit, tergantung kita menyikapinya. Kalau saya dimanapun bertugas, tidak pernah memikirin enak. Dimanapun saya bertugas, saya anggap susah, tapi saya coba untuk
menikmati. Makanya kalau supaya bilang betah kesan, ya Pak ya. Makanya 7 tahun setengah 7 di tahun setengah Papua itu, ya. betah. Dibilang betah ya, saya juga kadang-kadang senang juga di sana. Memang tantangan itu yang bikin saya menyenangi atau menikmati hidup itu. Seperti daerah terpencil yang tidak ada penduduknya, yang jarang, kemudian semua segala terbatas, itu sangat mengasihkan. Dibanding kita yang sekarang ini, kita di kota ini yang serba canggih, malah membingungkan bagi saya. Karena memang tergantung kebiasaan. Harus juga memang kita tentara itu kan ditempa dari hal-hal yang sifatnya sederhana dulu. Dari sederhana bisa menghasilkan lebih, itu yang diutamakan. Makanya banyak hal yang bekerja kita di dalam dasar kita bekerja itu lalu dimulai dengan semangat. Semangat dulu. Betul. Sarana modal itu belakangan. Yang penting semangat. Tanpa semangat kerja nggak mendapat. Setuju Pak saya. Nah kalau misalnya kita sekarang ini kan pandemi ya Pak ya, pandemi COVID-19 gitu kan. Pasti ada tugas-tugas tambahan yang ada di TNI. Nah, karena saya lihat sendiri kalau misalnya kita lagi rapat Forkopimda, gimana sibuknya Bapak yang bolak-balik ditelepon untuk mencari laporan atau ditunggu laporannya gitu kan Pak. Itu tugas-tugas tambahan Bapak gitu kan. Tindak lanjut Bapak dalam penanganan COVID-19, terus ceritain pengalaman Bapak yang berkesan atau paling Bapak ingat pada masa pandemi ini gitu loh Pak, dengan kerepotan-kerepotan Bapak selama ini. Kalau secara di lapangan saya tidak pernah repot, memang karena tugas itu amanah dan merupakan tanggung jawab, ya saya kerjakan sebisa saya. Tapi memang kalau penanganan COVID ini agak unik. Kenapa unik? Jadi ini kan masalah baru, bencana baru. Jadi mungkin pernah ada contohnya. Jadi kita meraba-raba, menebak-nebak bagaimana sih caranya. Tapi memang kita menangani suatu permasalahan apalagi bencana itu tidak boleh kerja sendiri. Harus ada kerjasama dengan pihak lain. Nah ini yang saya senangkan di Bali ini, hebatnya nih di Bali ini kalau saya bekerja semuanya guyup. Jadi ramai kita menyelesaikan masalah. Walaupun mungkin ada yang kerjanya banyak, ada yang sedikit, tapi semuanya bekerja dan bertanggung jawab dan mau diatur. Pengalaman saya menarik, contohnya pernah saya bertemu atau punya permasalahan di lapangan saat penanganan COVID ini, khususnya penegakan disiplin, itu kita berhubungan dengan orang asing. Orang asing ini kan budayanya beda dengan kita. Ya kalau kita anggap di Bali ini mungkin wena-wena yang ada di Bali sekarang saat COVID ini kan mereka yang tidak bisa kembali ke negaranya. Kemudian dalam kondisi yang sangat terbatas juga kondisinya, sehingga mungkin budaya aslinya keluar, dia tidak bisa menyusun budaya kita. Nah itu banyak kali kita kesulitan di lapangan. Tapi dengan kerjasama dengan pemerintah daerah, waktu itu saya lapor kepada bupati atau wali kota juga, terus langsung juga kepada atasan saya, Kodam, Korem. Nah itu saya sampaikan kendala kita di lapangan. Artinya bisa dicari solusinya. Yang tadinya kita melibatkan hanya beberapa instansi, jadi semua instansi kita bisa libatkan, termasuk imigrasi saat itu. Mungkin imigrasi kalau kita bilang dengan masalah COVID kan terlalu jauh, tidak ada bidangnya. Tapi kita libatkan dan jadi peranan penting di situ. Yang itu yang saya rasakan, rasa saya bertugas kok nyaman sekali di Bali ini. Ternyata imigrasi yang tidak ada hubungan dengan COVID pun jadi berperan penting. Karena dengan adanya imigrasi itu bisa membuat wena-wena itu mau patuh sama kita untuk mengikuti segala peraturan protokol kesehatan. Nah itu yang saya kagum di Bali ini. Di samping juga memang dari sumber daya manusianya, kita tahu sendiri kita ini pulau kecil tapi pulau yang ramah, orangnya banyak, istilahnya orangnya itu tidak banyak cincong. Kalau kita lihat orang Bali ini dengan budaya ini, sampai juga orang yang datang ke Bali dia bisa menyesuaikan langsung dengan masyarakat Bali, dia tidak mulai kesulitan. Beda dengan daerah lain. Kalau kita pendatang masuk ke suatu wilayah itu pasti menyesuaikannya agak lama. Tapi kalau di Bali tidak begitu butuh waktu lama, mereka bisa menyesuaikan. Nah ini yang saya bilang kelebihan demografi ini, secara sumber daya manusianya ini, itu yang saya manfaatkan untuk penanganan COVID ini. Makanya Bali ini sekarang mungkin dibilang kemarin saat kunjungan Panglima TNI dan Kapolri,
Bali termasuk the best di Indonesia ini dalam penanganan COVID. Baik sebelum waktu penanganan awal-awal COVID itu tetap dinyatakan untuk the best, sampai waktu pernah kita mengalami hal yang sangat terjelek waktu itu COVID kita naik melunjak karena ada varian Delta. Kemudian saat sekarang penanganannya berhasil, kita jadikan terbaik di Indonesia. Nah itu saya bilang asiknya di Bali itu dinasnya demikian. Lebih gampang mengatur orang daripada kita mengatur WNA itu. Nah WNA itu sendiri yang saya baca di surat kabar juga kan Pak, itu yang suka jalan-jalan gitu ya Pak, yang itu itu sama kalau misalnya cuma sama TNI Satpol PP itu nggak takut atau gimana sampai harus ada imigrasi ikut-ikut turun gitu Pak menyelesaikan masalah ini bagaimana? Walaupun saya bawa penterjemah juga, saya ada anggota yang pintar bahasa Inggris juga atau yang bisa komunikasi. Memang mereka melihat kita ini kan karena bukan negaranya mungkin. Kedua, budaya kita beda dan posisi mereka kan tamu. Tamu itu kan raja. Mungkin dalam segi psikologinya menganggap saya ini harus dihargai dong. Gitu. Nah, mungkin bagi mereka melawan aturan di daerahnya atau di negara lain kan bukan urusan mereka, mungkin menganggap demikian. Sehingga mereka terjadi salah paham sama kita. Kita menegakkan protokol kesehatan, mereka tidak mau menegakkan. Padahal kita melihat negara asalnya mungkin lebih dari kita disiplinnya. Tapi mereka melakukan itu kepada negara kita, mungkin karena statusnya sebagai tamu, mungkin mereka tidak bisa diatur. Tapi kenapa peran imigrasi besar? Karena hanya dia yang mampu membuat dia WNA itu jera. Karena dengan sanksi deportasi itu cukup membuat WNA itu jera untuk tidak atau melanggar protokol kesehatan. Kalau hanya didenda 100.000, kita catat, kita tindakan fisik, tindakan sosial, itu nyapu, itu tidak ada istilahnya efeknya bagi dia. Karena dianggap biasa-biasa aja, dan kedua ya lumrah lah. Dan mereka orangnya kan mungkin secara budaya individunya tinggi sehingga dia tidak merasa tindakan sosial itu mungkin dia jera. Tapi kalau deportasi itu merugikan sekali bagi dia, karena memang deportasi itu kan di samping backlist bagi dianya untuk datang lagi ke daerah tersebut, dia juga harus biaya sendiri untuk kembali itu. Sedangkan mereka rata-rata yang tinggal di Bali ini kan yang sudah terjebak oleh situasi COVID ini, mereka secara ekonomi tidak seperti mereka dulu itu datang, mereka juga mengalami kesulitan secara finansial, demikian. Tapi banyak memang di Bali ini untuk WNA itu sendiri banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pak? Sangat banyak. Banyak ya? Baik, tidak hanya masalah protokol kesehatan yang dilanggar, masalah lalu lintas di jalan juga iya. Kemudian ada juga, ya mohon maaf ya, kriminalitas kan di semua negara pasti ada. Tapi di Bali ini saya baru dengar ada WNA yang melakukan kriminalitas, baik itu pencurian maupun penipuan dan sebagainya, banyak di sini. Iya, Pak. Apa karena mereka sudah adaptasi dengan negara kita sehingga mungkin sudah mengetahui selak-beluk dan kelemahan warga kita, mungkin bisa juga. Tapi yang jelas mereka itu warga, bukan kita punya warga, tapi mereka tidak mau patuh dengan aturan kita. Hanya itu aja. Nah, sekarang lebih detail ke masalah situasi pandemi. Kita ketahui Pak, di masa pandemi COVID-19 ini awalnya dari PPKM darurat sampai sekarang bisa turun ke level 3. Banyak masyarakat yang dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja karena pandemi COVID-19. Terus kita ketahui bersama juga dulu Pak, kita sempat keliling bareng juga pedagang-pedagang yang boleh buka maksimal sampai jam 8 gitu kan. Terus sedangkan banyak pedagang yang baru buka usahanya itu jam 7, jam 6 gitu kan. Nah, selama penerapan pelaksanaan PPKM, hal tersebut berdampak pada situasi keamanan seperti konflik sosial masyarakat, serta bagaimana peran dari Kodim 1611 Badung dalam hal-hal tersebut, Pak. Kalau COVID ini kan pilihan. Satu sisinya sama dengan kita ibarat mobil. Antara injak rem sama gas. Gas dipulkan, kita tabrakan. Di rem nggak jalan. Nah, kita harus balance. Makanya program pemerintah ini dalam penanganan COVID ini kan dua-duanya harus jalan. Antara penurunan COVID dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini harus kita balancekan. Makanya tugas kami di sini Kodim yang diperintahkan oleh
atasan baik dari pusat maupun daerah juga itu melaksanakan tugas perbantuan kepada pemerintah daerah. Dalam rangka hal ini, pemerintah daerah ini ada kota dan Kabupaten Badung. Sehingga permasalahan dampak ekonomi yang dialami masyarakat ini memang suatu pilihan. Kita juga nggak bisa menganggap ini suatu hal yang sulit, tapi kita mengajak semua elemen masyarakat dan siapapun yang ada di Bali ini bekerja sama dan bertanggung jawab secara bersama. Nah, itu tugas saya mengajak itu yang agak kesulitan. Memang karena memang selama ini penanganan COVID ini selalu diidentik dengan dinas kesehatan atau pemerintah daerah, kemudian penegakan disiplinnya oleh TNI Polri. Padahal sebenarnya ujung tombak dari penanganan COVID ini adalah masyarakat itu sendiri. Kalau dia bisa protokol kesehatan dia laksanakan dengan baik dan benar, mungkin permasalahan dampak ekonomi tidak jadi masalah sebenarnya. Cuma memang tingkat kedisiplinan kita dan kesadaran masyarakat perlu kita ajarin dari tahap sosialisasi dulu, kemudian dibina, kemudian diberikan sanksi, kemudian ditegaskan, diingatkan, dan seterusnya sampai mereka mampu untuk beradaptasi dengan kehidupan yang baru ini. Sehingga memang harapan kita COVID ini bukan untuk dihindari, tapi hidup berdampingan. Itu yang diharapkan, sehingga nanti dampak yang disampaikan tadi, banyak yang dipulangkan, dirumahkan, itu bisa kita atasi kalau kita memang benar-benar tetap melaksanakan protokol kesehatan. Satu contoh aja, kebanyakan di Bali ini kan klaster yang besar itu adalah klaster keagamaan. Nah, memang kita susah mengurangi atau melarang ya untuk kegiatan kita tersebut, karena memang di sini adalah budaya yang demikian dan adatnya demikian. Tapi kita upayakan adalah pembatasannya. Nah, itu kita lakukan, sehingga memang dengan yang pembatasan memang ada ruang gerak yang agak ya dia agak berkurang lah yang mereka rasakan dari segi kenyamanan, mungkin fleksibilitas mereka agak berkurang karena ada pembatasan itu. Tapi dalam hal ini kita tetap tidak mengganggu atau tidak pernah menghambat untuk kegiatan ekonomi. Cuma mungkin dengan adanya pembatasan ini pergerakan ekonomi tidak berjalan lancar lah. Tapi tetap kita upayakan untuk sendi-sendi perekonomian ini harus tetap berputar supaya masyarakat ini tidak istilahnya kesulitan dalam kehidupan. Dan banyak juga tadi contohnya mungkin karena Buka Jari nggak diwakili tadi sama anggota, kami ada program bantuan tunai langsung kepada pelaku penjual kaki lima dan warung. Oh, acara tadi pagi ya Pak ya? Tadi pagi itu. Nah, ini peran TNI di situ dilibatkan oleh negara, dan itu memang harus ada perintah dari atasan langsung dari presiden untuk TNI menyalurkan bantuan tersebut. Karena memang bentuk bantuan ini dari negara kepada masyarakat terdampak COVID ini sangat banyak jenisnya, sehingga kita juga kebagian untuk membagi langsung kepada masyarakat. Dan ini memang dampaknya sangat bagus sekali. Tadi mungkin anggota juga melihat bahwa masyarakat begitu senang mendapat, karena memang bantuan-bantuan ini banyak yang mereka tidak dapat. Mungkin ada bantuan judulnya bantuan ini, yang ini nggak dapat yang ini nggak dapat. Sehingga kita melaksanakan pemberian bantuan tunai tadi dengan data-data yang valid, yang kita koordinasi juga sama pemerintah daerah dan bank. Nah, itu syukur tadi saya cek memang rata-rata mereka belum sama sekali menerima semua bantuan langsung. Ada berapa Pak total yang tadi masyarakat yang dapat bantuan? Untuk hari ini 360 per hari ini aja Pak? Ada hari-hari selanjutnya sampai nanti? Tanggal 7 November batasnya. Oh, berarti tadi pembukaan ya Pak ya? Pembukaan itu launching untuk memberitahu misalnya promosi awal lah bahwa Kodim Badung menyelenggarakan penyerahan bantuan tunai yang disaksikan oleh Forkopimda dan instansi yang terkait dalam bidang kaki lima dan warung itu. Berarti dari tanggal 12 sampai 7 November ya. 7 November masyarakat yang tidak mampu. Nah, yang berhak mendapat jatah. Yang berhak mendapatkan jatah itu bisa datang ya Pak ya? Iya, bisa. Dan itu sudah terdata sama kita dan sudah ada by phone-nya juga kita sudah hubungi. Jadi dia dapat jadwal hari ini
kita mainkan per desa itu. Desa. Oh, supaya tidak ada penumpukan berarti Pak? Kita atur, makanya memang kita kondisikan karena memang gara-gara COVID ini dengan ada pembatasan yang begitu banyak sehingga pengaturan penerimaan itu tidak bisa sekaligus, bertahap sampai 19 hari. Kenapa 19 hari lamanya? Ya karena memang jumlah yang harus dikasih dari Kabupaten Badung dan Wali Kota ini, jatah Kodim ini, jatahnya ya yang harus dibagi kepada masyarakat itu sekitar 5.000 lebih. 5.000 lebih. Jadi untuk Badung dan Denpasar ya, 5.000 lebih, sehingga butuh waktu panjang dan harus diberikan di Kodim. Kami juga kemarin saran apakah bisa ke Koramil supaya mempercepat, itu memang dari prosedurnya tidak diperbolehkan karena memang harus terpusat di Kodim karena dana ini turun langsung ke Kodim dan Kodim lah yang wajib untuk membayarkan atau menyalurkan dana ini, sumbangan ini dana bantuan pemerintah ini langsung kepada sasaran. Jadi by NIM, by telepon, by foto. Jadi penerimaan ini sangat unik. Tadi Pak Wakil Wali Kota juga sangat terkesan dengan pelayanan pemberian bantuan ini. Dia membandingkan dengan kegiatan Pemda kepada masyarakat pemberian bantuan. Ternyata dilihat kita rapi dan tertata dan terstruktur gitu dan tepat sasaran. Sampai dijadikan mungkin pilot project oleh Wakil Wali Kota akan dicoba nanti pada saat nanti ya, Pak, ya, sebagai sama contoh. Pemda. Karena memang penerapannya itu orang yang kita dapat terima sumbangan ini itu langsung difoto dengan uang-uangnya yang dia terima. Itu langsung masuk aplikasi saat itu juga. Tidak boleh tahu Pak berapa nominalnya setiap? Per orang dapat 1,2 juta. Oke. Jadi orang itu dapat uang, langsung ditunjuk uangnya ini sambil senyum, gembira, difoto, langsung masuk ke Kemenkeu. Fotonya. Sehingga kita bisa macam-macam dan tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihin. Syaratnya harus senyum ya Pak? Ya, syaratnya harus senyum. Di samping juga mungkin syarat harus KTP karena nanti pengecekan data mereka ini kan kita kan man to man dari pintu ke pintu. Tidak main data terima mungkin dari Pemda ada database-nya. Oh ini orang yang belum dapat sumbangan. Terus data itu kita pakai, tidak, kita datangi satu-satu. Bener nggak dia belum terima? Kalau dia bohong, kita bawa masuk ke dalam aplikasi. Nanti kalau dia sudah terima akan merah dia. Sudah merah kan keluar, berarti akan dicari penggantinya. Itu cari penggantinya pun kita cari rumah ke rumah. Jadi tidak melalui data, tidak ya, pakai telepon, tidak langsung rumah ke rumah, sehingga penyaluran ini mudah-mudahan tidak jauh menyimpang dari sasaran. Mudah-mudahan semua yang mengalami. Ya. Sekarang kita lanjut ke pelaksanaan vaksinasi. Kita tahu bersama Pak ya, di Denpasar, di Bali itu vaksinasi itu sudah lebih dari 90%. Mungkin kalau di ini sendiri sampai 100% gitu kan Pak. Nah, kalau dulu banyaknya berita penolakan tentang vaksinasi COVID-19 dan bagaimana proses masyarakat yang akhirnya mau semuanya vaksinasi COVID ini, boleh tahu nggak Pak, biar masyarakat juga di sini bisa mendengar secara langsung dari Pak Dandim nih ya Pak, bagaimana peran serta dari Kodim 1611 Badung dalam pelaksanaan vaksin COVID-19. Pak ceritain juga dong kalau kejaksaan ikut-ikut. Bali ini saya bilang beda dengan daerah lain. Sini istimewanya Bali. Vaksin termasuk keistimewaannya. Samping tadi saya tentang penanganan COVID-nya sangat istimewa. Vaksinasi juga istimewa. Daerah lain belum ada yang 100%. Iya, kita 100% lebih Pak, karena banyak pendatang juga. Termasuk yang tahap 2-nya, vaksinasi keduanya udah di atas 100 juga. Iya. Termasuk boosternya itu udah hampir mendekati 100. Iya. Yang ketiganya untuk nakes itu. Itu benar-benar buat nakes sudah hampir 100% ya Pak ya. Kalau di Bali ini soal vaksinasi nggak ada kesulitan. Yang sulit malah orang luarnya, yang bukan orang Balinya. Karena pengen divaksinasi di sini. Dan bahkan jadi penarik. Orang luar datang ke Bali untuk vaksinasi. Iya, karena katanya di luar negeri itu susah vaksinasi, datang ke sini mau vaksinasi. Iya, karena kalau ke Bali kan enak, dapat dua dia, wisata dapat, vaksinasi dapat. Iya. Dan sangat mudah. Tapi kalau ada syaratnya Pak, yang nggak bisa. Memang tetap, tapi jangankan orang luar Bali, orang WNA aja boleh kok. Asal menentukan identitas paspor atau istilahnya kitasnya ya. Itu bisa. Berarti Bali sangat welcome sekali dengan vaksinasi dan memang
ya tidak ada kesulitan masalah vaksin. Beda dengan daerah lain, kita bayangkan di Jakarta, Jawa Barat itu sampai sekarang mereka mencapai angka 60% itu kayak sudah sekali. Karena saat penduduknya banyak, Bali itu sedikit. Dan kedua, ya mohon maaf, karena Bali ini butuh segera untuk buka wisata, syaratnya harus vaksinasi. Jadi masyarakatnya berlomba-lomba. Itu keunikannya orang Bali ini. Bisa diiming, kalau di daerah lain sampai dikasih beras belum mau vaksinasi, dikasih sembako, dikasih iming. Kedua, Bali ini ada program dari Kementerian Pariwisata, ada namanya pariwisata sambil vaksinasi, vaksinasi berwisata. Yang itu yang unik, di daerah lain tidak ada. Sampai diiming itu, karena memang di Bali ini enak, tidak ngantri terlalu banyak. Dan di Jawa itu kan, di Jawa, Jakarta, daerah lain itu mereka mau vaksin tuh antrinya panjang, berputar. Kalau di Bali tak ditata. Contohnya yang saya lihat paling bagus di antara Bali itu semuanya bagus. Yang paling bagus saya lihat penataan vaksinasinya itu adalah Badung. Badung itu name by name, desa per desa, banjar per banjar itu sudah ada waktunya. Vaksinasi A, vaksinasi hari apa, jam berapa, vaksinnya apa. Jadi mereka udah datang, udah sesuai dengan waktunya. Mereka tidak akan ngantri sampai ke orang tuanya, anak-anaknya, dan sekolah pun diwajibkan untuk vaksin. Tapi itu daerah lain belum vaksinasi itu anak sekolah, Badung sudah. Itu kehebatannya Badung ya, dengan umumnya juga Bali ini, bahwa mereka welcome terhadap vaksinasi dan tidak ada satupun yang menolak vaksinasi, kecuali mungkin ada beberapa komunitas penduduk yang mungkin secara kesadaran belum menerima. Ada di pinggir-pinggir Bali banyak yang sampai sekarang mungkin ada 3 daerah yang belum mencapai 70% vaksinasi, tapi daerah lain semuanya hampir 100%. Nah, sekarang kalau keadaan Bali saat ini Pak, dari segi keamanan terhadap aksi terorisme, radikalisme, ekstremisme, dan juga toleransi Pak, apakah yang sudah dan akan dilaksanakan oleh TNI dalam menjaga kebinekaan di Bali dan Denpasar itu sendiri? Kalau masalah itu kan udah masalah nasional Bu ya. Kalau saya sih berprinsipnya sederhana aja. Kalau kita mengajarin orang berbuat baik, pasti hasilnya akan baik. Nah ini peran TNI di sini bekerjasama dengan sektor lainnya, entah daerah juga, kepolisian dan BNPT juga. Kemarin juga nanti ada rencana kegiatan rakor atau rapat atau misalnya seminar kemarin. Ada rencana sebelum peringatan bom Bali ini. Nah, kita sudah tekankan dan kita juga sampaikan kepada seluruh jajaran saya untuk mewaspadai itu dan sampaikan kepada masyarakat juga agar memberikan istilahnya bantuan atau kemudahan lah bagi kami untuk mendapatkan informasi-informasi demikian. Jadi kita ajak masyarakat untuk peduli tentang permasalahan itu, terutama untuk terorisme. Jadi mereka juga kita ajak berperan langsung. Terus kita juga ke sekolah-sekolah, terus ke komunitas-komunitas apapun yang pernah kita datangi dan pernah kita ajak kerjasama dalam hal tugas atau pelaksanaan program, kita sisipi itu bahwa ini tidak baik. Bahasa-bahasa sederhana yang dia bisa terima itu, tidak dengan muluk-muluk Pak, Bu. Jadi kita mengajar kepada mereka tuh masyarakat ini loh bahayanya terorisme, inilah bahayanya radikalisme, dan inilah kalau terjadinya begini, kalau kita ribut, intoleransi, ini kita ajarin, banyak kita kasih tahu karena memang pengalaman saya juga tugas di mana-mana, banyak hal yang saya ketemu di lapangan, saya sampaikan di Bali ini. Baik kegiatan apapun, termasuk dulu pernah saya diundang oleh organisasi masyarakat pemuda Islam yang mungkin saat itu ada satu tempat berita-berita miring lah terhadap mereka. Tapi setelah saya masuk ke dalam tidak segitu. Jadi mereka tuh sebenarnya senang sama kita dan mereka senang kalau diperhatiin. Ya wajar kan nama manusia kalau diperhatikan pasti senang. Termasuk ibu kan, bagi wanita kan senang diperhatiin nih. Nah, sama mereka juga, kalau kita perhatikan, kita atensi, dan mereka ada kebutuhan apa, kita cepat memberikan dukungan atau support, mereka ternyata welcome sekali, dan mereka sebenarnya tidak senang hal demikian.
Kalau mereka pencitraannya ada hal yang demikian, itu kan hanya oknum. Kembali ke sumber daya manusianya, dan itulah yang tugas utama kita, mencoba untuk menyadarkan masyarakat demikian. Kita apa sih kita cari hidup ini kan hanya kebahagiaan aja, ketenangan, damai itu kan indah, kata orang kan begitu. Tapi kalau tanpa adanya kedamaian, kita nggak pernah menanya indah. Nah itu saya tekankan kepada mereka. Untuk apa kita ngotot, untuk apa kita berselisih paham sampai kita berantem? Kan di peribahasa mengatakan menang atau kalah, namanya berantem itu pasti sama aja, pasti hancur lebur juga. Nah, jadi tidak ada gunanya. Ini kita kasih tahu mereka karena memang TNI itu kan Tentara Nasional Indonesia, bukan Tentara Nasional Bali. Tentara ini personilnya juga dari macam-macam budaya, macam agama, suku dan sebagainya. Sehingga itu kita bisa jadikan contoh. Di TNI kan tidak jadi intoleransi, tidak ada pernah adanya hal-hal yang menyebabkan perbedaan itu jadi permasalahan, tidak. Justru dengan perbedaan itu malah mempererat persatuan. Itu yang kita ingin. Betul. Nah, berpengaruh nggak sih Pak tingkat kerentanan rasa persatuan, kesatuan dan rasa nasionalisme yang tadi Bapak ceritakan itu dengan keadaan pandemi ini yang semuanya itu serba digital dan semuanya itu? Semua itu ada, tergantung kita menyikapinya. Kalau saya berpikirnya sederhana, kalau kita cari baik, pasti dapat baik. Hasilnya baik. Kembali lagi kalau ke situ ya Pak ya. Karena pandemi ini sebenarnya dia berdampak ke semua lini, sehingga secara psikologi manusia itu sangat rentan. Rentan apa? Rentan tidak stabil. Bisa aja orang itu mendadak berubah jelek atau berubah buruk, bisa aja karena tuntutan dan kondisi saat ini. Nah, dengan adanya peran TNI ini kita mencoba langsung terjun ke lapangan dan mengajak semua elemen masyarakat untuk bertanggung jawab atau menyelesaikan masalah ini. Ya syukur Sungkara di Bali ini cepat kok, tidak sampai sebulan sudah turun angka COVID-nya. Kemudian masyarakatnya kalau kita bilang secara keamanan masih normal, tidak yang begitu-begitu amat lah. Kata orang sampai timbul yang luar biasa, tidak ada. Nggak ada ya Pak ya? Bahkan justru orang luar banyak buat kegiatan di Bali. Mungkin kalau ibu nggak percaya, ibu sekarang keliling ke hotel-hotel, sekarang ada banyak orang nikah. Yang tadi ditunda nikah, sekarang banyak orang nikah. Iya Pak, teman-teman saya di Jakarta itu pada ke Bali itu keluarganya pada nikah semua Pak. Nah itu udah mulai rame. Jadi kayak binatang musim nikah dia, musim kawin. Padahal mungkin mereka nikahnya tertunda, resepsinya hari ini diadakan di Bali. Mungkin karena kenapa dia harus dibilang di Bali? Mungkin dianggap lebih nyaman. Iya betul Pak. Jadi yang disampaikan tadi ibu itu hal-hal yang tadi dikhawatirkan itu tidak ada di Bali. Ya. Sangat kecil kemungkinan itu, karena mereka mau datang. Gitu. Termasuk presiden pun nyaman kemarin ke sini. Iya. Malah berinteraksi masyarakat langsung, dan tadi waktu sekian jam jadi molor karena keasikan beliau melihat Bali ini ya begitu nyaman lah kalau saya bilang. Nyaman itu kan di atas aman kalau saya bilang. Iya. Hidup itu kalau setuju Pak saya. Ya, hidup itu kalau mencari aman pasti nggak nyaman. Tapi kalau cari nyaman pasti aman. Pasti aman. Nah itu yang saya sampaikan kepada masyarakat. Mari kita buat siapapun orang di Bali ini, dimanapun saya bertugas juga, mari kita ajak hidup itu cari nyaman, sehingga hal-hal apapun jadi mudah, enak, lancar, nyaman. Ya. Kayak di Bali ini, saya mau belanja, mau makan jam berapapun ada. Kalau daerah lain belum tentu. Iya, betul. Apalagi waktu di Papua, nyari nasi goreng jam 10 malam udah nggak ada. Kalian buat di rumah. Karena pantesan Bapak pintar masak ya Pak ya? Anak saya, saya pintar makan aja. Gitu. Udah nggak terasa 45 menit Pak. Kita ngobrol-ngobrol. Sebagai penutup, saya minta kesan dan pesan dari Bapak untuk program podcast Kejaksaan ini Pak. Mungkin bisa disampaikan kepada kami untuk kedepannya kami akan lebih baik lagi. Sangat positif sekali. Saya benar iri, cuma saya nggak bisa. Kalau TNI itu kan ya mungkin dibilang sebenarnya bisa, tapi belum bisa seperti instansi lain, karena kita juga tugas saking banyak juga. Kemudian memang
sarana prasarana di TNI kan tidak mendukung untuk hal demikian. Tapi sangat positif ini, sangat mendukung. Kalau saya punya kayak gini, mungkin tugas pokok saya bisa lancar. Karena samping juga sosialisasi ya, podcast ya Pak ya? Ya, apa yang kita punya program bisa sampai ke masyarakat, dan masyarakat tahu. Kalau kayak gini kan orang tahu, tentara kayak gitu ya, nah gitu. Oh minimal tahu gitu. Kalau saya kan kebanyakannya prokesnya di lapangan, man to man, face to face, atau mungkin ada acara program kumpul di kantor, kami kasih program ini begini, terus kerjasama dengan pemerintah atau stakeholder lainnya untuk melaksanakan kegiatan apa, misalnya sosial, terus ke lingkungan hidup, kami membantu sekali. Terutama sekarang ini ada program hidram, pompa hidram yang digembor-gemborkan di prioritas untuk kegiatan programnya Kodam. Itu sangat dampaknya sangat luar biasa, terutama dari NTT yang kekurangan air. Sekarang dulu katanya sumber air sejauh, sekarang dekat dia. Jadi air udah bisa dekat. Dulu orang mau ambil air tuh 5 kilo minimal. Sekarang di depan rumah sudah ada air. Karena tadi Kodam itu sampai buat program demikian untuk kesejahteraan masyarakat. Walaupun mungkin dari programnya itu tidak seberapa jumlah finansial, tapi rasa dan gunanya dan maknanya itu sangat luar biasa, sangat menyentuh. Nah itu saya harapkan dengan adanya acara podcast ini bukan dilihat kegiatannya, tapi rasanya. Ibarat kentut. Nah, ini saya kasih filosofi ya. Kentut tidak kelihatan tapi terasa. Itulah mau saya podcast ini walaupun kecil kayak begini-gini sederhana, seadanya, tapi sederhana, rasanya ada dan oleh orang ada gunanya dan ada manfaatnya. Demikian. Itu memang salah satu tujuan kita Pak, podcast Kejaksaan Negeri Denpasar, biar masyarakat, terutama masyarakat Bali yang ingin tahu dan bisa lebih tahu mendalam ke misalnya kayak tentang TNI yang Pak Bapak lah, kegiatan-kegiatan Pak Dandim selama 1 tahun mungkin ada di pandemi ini bisa dirangkum hanya dengan 45 menit Bapak bercerita. Betul. Itu sedikit tujuan kami. Ini kan upaya kita mendekatkan kepada masyarakat, kepada audiens. Dekat itu kan tidak hanya secara fisik jaraknya, tapi hatinya. Ya. Dengan adanya podcast ini, hati masyarakat tahu kepada kita. Dengan dia tahu, dia kenal, maka dia sayang sama kita. Nah, itu harapannya. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Terima kasih banyak Pak atas kedatangan di acara kami. Saya berharap di lain kali Bapak kalau diundang itu nggak kapok Pak di podcast Kejaksaan Negeri Denpasar. Ya, salam sehat dan tetap semangat. Salam untuk keluarga besar, keluarga Bapak maupun jajaran pada Kodim 1611 Badung. Akhir kata, saya Yuliana Sagala SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, mengucapkan terima kasih untuk seluruh masyarakat yang telah menyaksikan dan mendengar program podcast Kejaksaan Negeri Denpasar. Om Santi 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 Om.